Om, selamat kita masuk bulan kedua, diberkati oleh Tuhan dan kita kehidupan kita. Baik, sebelum kita mulai kita akan tundukkan kepala. Tuntunannya kita minta kemuliaan. Haleluya. Bapa yang kami mengucap syukur masih dalam keadaan yang secara fisik di gereja, secara online, dan jika kami mengikuti ibadah kami akan mendatangkan berkat. Kami percaya Tuhanmu Tuhan dan dapat memulai. Tuhan Yesus, terima kasih dari awal akan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan, tubuh dan darahmu mendatangkan Tuhan Yesus. Kami terima kasih Bapak, terima kasih. Mulai pada ini di dalam ucap syukur dan berdoa. Puji Tuhan, Kristus saja kita dapat menghadap Kristus. Tuhan, Kau hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu
di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatku, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu, karena salibmu. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita sambut ke Allah kita yang penuh kuasa itu, karena dengan kuasa salibnya kita dimenangkan. Karena kuasa salibnya itu, Dia berkuasa, sanggup memulihkan hidup kita, melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Engkau yang terkuasa sanggup melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatku di hidupku. Haleluya, Engkau sanggup Tuhan, Engkaulah yang tertinggi, Engkau kuasa, Allah yang besar. Sama kami, oh ya, Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia
puja, ku haleluya. Sambutlah Yesus di biar hormat Yesus bagiamu ya ku ku cinta, ku sembah, ya kau yang ku cinta, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku cinta, Engkau yang layak dipuji, ditinggikan namamu dari segala bangsa. Haleluya. Sembah Dia, saudara. Dia bersama kita saat ini di sini. Haleluya. 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 Engkau ku sembah, Kau yang mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seluruh hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau yang terindah dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Umur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku mau menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Kemuliaan serta hormat hanya bagi anak domba Yesus Kristus namanya. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami yang datang, kami mau menerima sentosa yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya jika kami datang dengan kesungguhan hati yang mantap untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu, akan berkenan di hadirat-Mu dan mendatangkan berkat. Dan kami percaya Tuhan,
Sekalipun apapun yang menjadi penghalang kami di dalam kami mengiring Engkau, tidak akan pernah gentar, sebab Engkau telah memenangkan kami. Karena kuasa salib-Mu, kuasa korban-Mu di atas kayu salib mampu menyelamatkan dan memenangkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Turunkan urapan-Mu buat kami semua, untuk kami terus memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memulainya, sebab ini semuanya dari Engkau dan kembali kepada Engkau sendiri ya Bapakku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik, semangat, sehat. Puji Tuhan, kita semua disediakan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas dan enggak. Kita akan pujikan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi semua. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari pemenang, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan menggenapi firman-Nya sekarang. Bagi bangsa ini, mari maju, lakukan lagi, nyatakan kebesaran-Nya. Yesus Kristus dialah Tuhan Raja. Segala bangkit, nyatakan kebesaran. Nyatakan hingga setiap lutut berseru. Yesus Kristus dialah Tuhan. Mari kita semua datang kepada Tuhan dengan hati yang suka. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Agungkan bagi, woi, takkan kebesaran-Nya, bukan bagi, nyatakan kemuliaan hingga setiap lutut terbalik mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
kemuliaannya hingga setiap lutut kemuliaan namanya-Ku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Kita akan rayakan Yesus kita, karena Dia yang bangkit dan menang buat kita. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yeay! Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oh, kita percaya Allah kita senang dengan pujian yang kita naikkan kepada Dia dengan sukacita, dan kita percaya Dia akan terus, akan tetap menyertai. Bahkan Dia ada di depan kita, Dia bersama kita. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan pada petugas yang bertugas pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Bapa, kami semua umat-Mu, hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, bisa berkumpul pada saat ini dengan keadaan sehat Tuhan, di rumah yang kudus ini Tuhan Yesus, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu karena kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan Engkau Tuhan.
Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang belum hadir Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin masih di rumah Tuhan, Kau tolong. Hantar mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan, supaya bisa memenuhi bangku-bangku yang kosong, kita boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang memimpin pujian Tuhan, Kau pakai lebih hari, lebih dahsyat di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Mungkin yang belum bisa mengasihi Tuhan Yesus, kami percaya di hari nanti akan mengasihi Tuhan Yesus, akan memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Mari yang sudah memberi, silakan bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Seindah Pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, kini Engkau ku miliki. Hatiku bernyanyi haleluya, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti seindah pelangi. Seperti itulah kata Tuhan. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, kini Engkau ku miliki. Hatiku bernyanyi haleluya, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki, kini Engkau ku miliki. Hatiku bernyanyi haleluya, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku lebih berarti. Jadikan hidupku berarti. Berikan kemuliaan bagi Bapa surga.
Haleluya. Kita tahu janjinya telah teruji. Dia telah mati, bahkan dia bangkit. Dia memenangkan kita yang kita seharusnya binasa oleh dosa, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena sola gracianya, kita semua diberikan hidup. Untuk itu kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Sekalipun membuat kita gentar, kadang kita tidak mengerti jalan apa yang harus kita tempuh, tapi percayalah, Tuhan Yesusmu sanggup melakukannya buat engkau. Sekalipun kita kadang hampir putus asa, tetapi Roh Kudus tetap memampukan kita, karena janjinya itu akan tergenapkan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Dia akan selalu terus membimbing kita di dalam dunia yang gelap ini. Kita akan pujikan Jalan Tak Terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana yang indah, tak terduga kasihnya kepada kita. Tiada terduga kasihmu, oh, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu, Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu adalah jalan keselamatan buat kami Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami, terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya Tuhan, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah Engkau siapkan bagi kami Bapa. Ada rancangan yang indah, bahkan kami tak menduga kasih-Mu besar buat kami. Tiada terduga kasih-Mu, sampai kami heran dan melihat besar kasih-Mu Tuhan. Heran dan besar bagiku, Engkau hadir dalam kehidupanku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata menolong hidup kami Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
takjub akan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya persilahkan Bapak Sugiono. Bapak Sugiono. Bapak Sugiono memanjatkan doa. Haleluya, Haleluya. Engkau Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang saya sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah Tuhan, Tuhan telah memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh berhimpun di tempat rumah-Mu Tuhan, untuk memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Telah banyak puji-pujian Tuhan yang kami panjatkan Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami ini Tuhan merupakan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Semakin hari semakin heran Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, kuduskan Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dan berfirmanlah Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Amin. Silahkan duduk, saudara. Salam. Gong sifat saya rayakan, puji Tuhan ya. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini, karena Tuhan begitu baik, kita bisa melewati hari ke hari, sampai hari ini. Saudaraku, hari ini ibadah dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan, biasa kuasa salib Kristus. Hari ini kita dengar kuasa salib Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kuasa salib Kristus itu mendatang tapi kebinasaan menolaknya. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 1 Korintus pasal 1 ayat 17. Ayat 17 dan 18. Kita baca bersama, kita bangkit berdiri. 3. Sebab katakan Injil, dan itu pun bukan dengan sia-sia. Bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Saudara, untuk diselamatkan, sudah dipanggil juga untuk
Jadi bukan hanya saudara menerima, tapi juga untuk menerima keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan, tapi juga sudah di pemberita. Dikatakan tadi, tetapi untuk memberitakan Injil, hikmat perkataan, supaya salib Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, sudah dipanggil untuk memberi, jadi untuk bersaksi tentang salib Kristus, tentang kuasa anugerahnya, tentang pengorbanan Kristus, tentang saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi surat Paulus mengatakan, aku dipanggil bukan untuk membaptis. Punya ada yang lebih perlu, kita harus beritakan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada dunia ini yang berita tentang salib itu mereka yang akan binasa, tapi berita tentang berita ini menjadi keselamatan dan menjadi kekuatan Allah. Salib seringkali memang ya menjadi kebodohan sehingga menjadi bahan olokan, ya, menjadi bahan hinaan. Saudaraku, kita lihat bagaimana orang dunia tidak mengerti. Bagaimana orang Kristen kau menyembah orang yang mudo, cuma pakai cawat saja. Ya. Jadi bahan hinaan. Pada zaman itu juga, waktu Yesus di atas kayu salib, banyak orang-orang yang menghina. Mari kita bisa baca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-23. Banyak orang yang lalu lalang. Waktu itu memang salib Kristus itu dipertontonkan. Sengaja dipertontonkan. Ya, bisa supaya kalau perlu dilihat banyak orang, seluruh dunia. Kebetulan salib itu ya itu jalan, dilihat dari jalan orang yang lalu lalang itu bisa, ya. Sudah. Waktu Yesus Kristus disalib. Dan orang-orang semua menghina, melecehkan tentang salib. Kita bisa lihat pasal Injil Lukas 23 ayat 35. Lukas 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Jadi orang banyak yang lalu lalang di jalan itu melihat peristiwa yang menggemparkan. Itulah sebenarnya bagi kita itu karya Yesus, karya Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi bagi yang binasa itu kebodohan. Dikatakan pemimpin-pemimpin mengejek dan berkata orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Pemimpin-pemimpin melihat salib, dia berkata orang lain ya
dia mengejek, turunkan dirimu dari salib, orang lain engkau selamatkan. Katanya kau mau menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Tetapi sekarang, ya, selamatkan dirimu sendiri dulu, baru kami. Ya, jika ia adalah Mesias, ya, yang dipilih Allah, kenapa kok dia disalibkan? Kenapa sekarang dia menderita? Itulah sudah bagi orang yang akan binasa. Mereka mencemooh, mereka mengejek, ya, bahkan orang-orang Yahudi juga, ya, yang lalu lalang, mereka semua melihat dan mengolok-olok Yesus. Ya. Kita bisa baca pada ayat yang ke-36, bukan saja pemimpin-pemimpin Yahudi, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi juga prajurit-prajurit, ya, juga mengolok-olok Yesus. Kita baca ayatnya yang ke-36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mengolok-olokkan dia. Ya. Mereka mengunjukkan Yahudi, selamatkanlah dirimu. Itu orang Yahudi kenal Mesias itu sebagai, tapi bagi orang karena waktu Yesus lahir Yahudi, aku hendak menyembahnya. Juga berkata, kalau engkau ini raja orang Yahudi, selamatkan diri. Itu mereka memang orang yang akan binasa. Orang yang lalu lalang, orang-orang yang katakan firman, orang yang jahat pun, ya, orang-orang yang jahat dia juga mengolok-olok Tuhan Yesus. 39 ayat 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu, Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, saudara, ya, orang yang yang lain, yaitu orang jahat, Yesus disamakan dengan orang yang jahat, bunuh besar. Dia adalah orang yang penjahat. Orang-orang sekitarnya, dia berkata, Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi yang akan binasa, salib itu menjadi bahan olokan. Salib itu bagi hujatan. Ya, saudara, orang yang sebenarnya harus menjadi
Saudara. Tapi itulah memang keadaannya demikian. Salib itu menjadi hinaan, ya. Tapi bagi orang yang akan diselamatkan, salib itu sesungguhnya Tuhan yang mau percaya, yang mau menerima. Kembali kepada 1 Korintus Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara, jadi kalau kita percaya, kalau kita terima Tuhan Yesus, itu Injil itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Ya. Bagi yang percaya, bagi yang menerima, ya. Bagi yang mengagumi, ya. Injil itu mendatangkan keselamatan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, bagaimana Injil itu mendatangkan keselamatan? Itu atas korban Kristus, atas kasih-Nya, ya, kasih Kristus kepada kita. Ya, dikatakan firman Tuhan, Dia mengasihi kepada kita. Mari kita baca Roma. Kita sebelum kita ke Roma ayat 23 kita selesaikan ya pasal ini, Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, ya, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang menyelamatkan. Jadi sudah, memang Injil ini atau salib ini harus diberitakan, harus diketahui untuk semua orang, seluruh dunia, baik untuk orang Yahudi yang menamakan dirinya umat Allah atau umat pilihan Tuhan. Orang Yahudi itu dari mulai nenek moyang Abraham terus sampai keturunannya, sampai sekarang mereka menamakan dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi orang yang bukan Yahudi, berita Injil juga harus disampaikan, berita salib juga harus disampaikan. Dikatakan untuk orang Yahudi itu batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi itu dikatakan kebodohan yang akan binasa. Ya. Tetapi berita Injil yang disampaikan baik kepada orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi yang menerima Yesus, kata firman Tuhan adalah itu kekuatan Allah, hikmat Allah yang menyelamatkan. Saudaraku, puji Tuhan kalau sudah hari ini masih mendengar berita Injil, berita firman Tuhan, berita salib Kristus, itu kemurahan Tuhan, kekuatan Allah yang akan menyelamatkan, saudara. Bukan saja akan, tapi pasti ada keselamatan. Yang sungguh-sungguh terima Dia, ya, ada keselamatan dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, mari kita bisa baca dalam Roma pasal 5. Suratan Roma pasal 5. Roma pasal 5
ayatnya yang ke-6 mulai. 5, ayat yang ke-5. Puji Tuhan, ayatnya yang ke-5. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita sekarang punya pengharapan. Ya. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, kata firman Tuhan. Tadinya kita tidak dengar salib Tuhan, kita tidak percaya salib Tuhan, hidup ini tidak ada pengharapan. Tapi saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, ada pengharapan, apapun keadaan saudara. Dalam Tuhan itu ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Sebab itu saudara bersyukur, berbahagia, percaya Yesus. Karena dalam Yesus sekarang ada pengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara berharap saja kepada Tuhan, semua masalah saudara bisa terselesaikan. Ya. Berharap kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap pada Tuhan, kata firman Tuhan. Diberkati orang yang berharap pada Tuhan. Di mana itu ayatnya? Yeremia 5 ayat 17. Ya. Jadi berbahagialah. Diberkati yang berharap kepada Tuhan. 17 ayat 7 ya, sorry. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, diberkati. Jadi kalau sudah percaya Tuhan, sekarang sudah punya pengharapan. Ya, dalam Yesus itu ada pengharapan. Saudara, tadinya tidak ada karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan oleh salib Kristus. Ya. Coba kita baca pasal 12, pasal 2 ya, Efesus pasal 2. Sekarang kita di dalam Yesus ada pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Satu, dua, tiga. Kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Ya. Saudara, sesungguhnya memang pertama kali orang menyebut Allah itu adalah orang Israel. Ya. Saudara, dan yang lain itu semua penyembahan berhala, agama suku, ya, bukan menyembah kepada Allah yang esa. Saudara, makanya di sini disebutkan bahwa kamu tanpa Kristus, tanpa Yesus Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Ya. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak mendapat janji apa-apa. Tanpa harapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sudah timba tanpa Allah. Jadi menyembahnya kepada batu, pohon-pohonan, ya, kepada berhala-berhala. Sudah itu agama suku-suku. Ya.
Tetapi setelah kita kenal Kristus, kita punya pengharapan, kita punya Allah yang hidup, yang tadi kita pujikan. Dia yang mati dan bangkit. Amin, saudara. Sebab itu bersukacitalah. Saudara, kita punya pengharapan dalam Tuhan. Apapun posisi saudara, mungkin hidup ini seolah-olah tidak ada harapan, sedikit pun, secuil pun. Tapi mari kita melihat salib Yesus. Di dalam salib Kristus ada kasih yang memberikan kita pengharapan yang tidak mengecewakan. Puji Tuhan, tadi kembali kepada Roma pasal 5 ya. Roma pasal 5 kembali. Ayatnya yang Roma pasal 5, kembali ke situ. Ayatnya yang ke 5 tadi. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi waktu kita mati, waktu kita masih lemah, kehidupan kita masih berdosa, Kristus rela mengasihi umat manusia. Karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah kasih Allah, kata firman Tuhan. Jadi Yesus lebih dulu mengasihi manusia. Bukan manusia mengasihi kepada Tuhan. Tapi Yesus lebih dulu mengasihi kita, orang berdosa. Tatkala kita masih berdosa, tatkala kita masih berseteru, tatkala kita masih melawan Tuhan, musuhnya Allah. Tapi Yesus Kristus rela datang ke dunia. Dan dia mau rela mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita. Saudara, inilah bentuk kasih Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi saudara. Saudara, tanpa pengharapan mesti harus masuk kebinasaan. Kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut, hukuman. Tapi karena kasih karunia-Nya, karena kemurahannya, kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, betapa hebatnya kasih Tuhan itu terhadap kita manusia yang masih menjadi musuhnya Allah, yang masih melawan Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan rela mati untuk kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, coba di atas kayu salib Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, mereka menyalibkan Yesus, mereka mengolok-olokkan, mereka menghina Yesus. Tapi bagaimana Yesus berkata dalam doanya, ya Bapa, ya, apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Ya. Salib Yesus adalah tanda pengampunan. Ya. Jadi salib Yesus adalah tanda pengampunan. Ya, salib Yesus juga merupakan tanda kasih dari Tuhan datang ke dunia ini. Tadi saya sudah katakan di dalam firman Tuhan, waktu Yesus disalibkan, dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sudah mendoakan supaya diampuni. Kalau sudah dijiwit orang, kalau sudah dipukul orang, kalau sudah dihina orang, sudah balas caci maki. Tapi Yesus tidak demikian. Waktu dia disalib, semua orang mengolok, semua orang menghina, semua orang mencemooh. Hei Yesus,
Engkau katanya anak Allah, engkau katanya Mesias, turunkan dirimu dari salib itu. Engkau katanya raja, turunkan dirimu. Karena engkau penyelamat dunia, kenapa engkau disalib? Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah, sementara Yesus menanggung derita, sementara Tuhan Yesus menanggung salib olokan, kaki tangannya dipaku, kepala dikasih mahkota duri, tapi Yesus tidak mengutuki mereka. Bahkan Yesus berdoa untuk mereka. Saudara dan saya, sebab itu Tuhan berkata, Dia yang disalibkan itu rela menanggung dosa kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 24. 1 Korintus pasal 2 ayat 24. Pasal 2 ayat 24. 1 Korintus pasal 2. Sudah ketemu? 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus Tidak ada. 1 Petrus sebentar ya. Kalau tidak ada berarti 2 Petrus. 2 Petrus 2. Ya, 2 Petrus. 2 Petrus. Tidak ada. Ya betul kan, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dia menanggung salib, menanggung dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya. Dia mengganti, kesalahan kita diganti dengan tubuhnya Kristus, disalibkan. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita mestinya harus binasa, saudara. Karena upah dosa kita harus binasa. Tetapi karena Dia telah mati untuk kita, kita diganti bukan mati, tapi kita beroleh hidup kekal. Amin, saudara. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita memperoleh hidup kekal. Di dalam Dia kita beroleh hidup kekal. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Saudara, upah dosa adalah maut. Dan kita telah, manusia semua telah berdosa. Tidak ada yang benar. Dan upah dosa itulah maut. Tetapi sekarang diganti. Yesus memikul dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup, memperoleh hidup kekal. Ya, coba dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24. Yohanes 5 pasal 5 ayat 24. Bunyinya gimana? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Puji Tuhan, sudah dipindahkan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang terima Tuhan Yesus, mempunyai hidup kekal, tidak turut dihukum, tidak turut dibinasakan, sebab ia sudah pindah dari maut kepada hidup. Puji Tuhan. Sudah bersyukur pada Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan kehidupan kekal.
manusia di dunia ini kalau tanpa salib Kristus, tanpa Tuhan, dia berjalan tidak ada harapan. Harapannya ya mungkin supaya kita di dunia ini kaya, ya pinter, ya itu harapan-harapannya. Boleh saja, tetapi berakhir pada kematian kekal, kebinasaan kekal tanpa Yesus. Tadi dikatakan tanpa salib Kristus, orang yang menolak kebodohan hidupnya. Hidup ini hanya untuk sekedar hidup, umurnya paling banter 70-80 tahun, setelah itu mati untuk selamanya, binasa untuk selamanya. Tapi saudara dan saya tidak ada harapan di balik kehidupan sekarang ini sampai hidup yang akan datang. Amin, saudara. Puji Tuhan, itu harapan kita. Yang disebut seringkali kita harapannya, kamu kepingin apa? Cari Tuhan. Ya supaya kita dapat hidup kekal, supaya dapat sorga. Ya, sorga itu hanya mimpi bagi mereka yang tanpa Tuhan. Karena tidak ada jaminan. Tapi dalam Yesus Kristus tadi dikatakan kita punya pengharapan. Coba kembali kepada Roma pasal 5 tadi. Roma pasal 5 ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati. Pasal 5 ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang baik ada yang berani mati. Ya. Orang yang mau menggantikan kita ini ya tidak ada, saya. Mungkin orang baik, ada orang yang siap berani mati di belakangnya. Tapi dia tidak tahu berani mati itu untuk apa. Tapi Yesus ini dia rela mati untuk kita supaya kita dipindahkan dari maut kepada hidup, supaya kita diselamatkan. Tuhan punya tujuan, manusia ini ciptaannya Allah. Ya. Karena dosa, seluruh umat manusia berdosa, tidak ada yang benar, kata firman Tuhan. Dan manusia harus dihukum, harus mati, binasa. Tapi karena kasih Tuhan, Yesus mengasihi umat manusia, dia rela jadi menanggung dosa kita. Sudah, dia rela menjadi menanggung. Dia mati di atas kayu salib supaya kita bisa dipindahkan dari kematian kepada kehidupan, dari kebinasaan kepada sorga. Ya, dari tidak ada harapan menjadi ada harapan. Puji Tuhan. Jadi Yesus itu lewat salibnya itu luar biasa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita yang berdosa dibenarkan, diselamatkan. Dia yang kaya menjadi miskin, turun jadi miskin. Bagaimana Yesus turun ke dunia ini jadi miskin, lahir di kandang Bethlehem, dibesarkan oleh keluarga yang miskin, yaitu Yusuf tukang kayu. Orang Yahudi, dia tahu bagaimana riwayatnya Yusuf orang Yahudi. Yusuf tukang kayu, miskin. Kenapa mau ikut orang yang miskin? Ya, itu sebabnya Yesus ditolak sampai hari ini. Tapi Yesus, dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya. Amin, saudara. Saudara, saya dulu tidak ada harapan, saya miskin terus. Ya, karena dulu saya sekolah aja tidak ada biaya, saudara. Tapi setelah kita percaya Tuhan, ada pengharapan. Ternyata Tuhan buat kita yang miskin dijadikan kaya. Amin, saudara. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Puji Tuhan. Saudaraku, itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara,
Terus kita baca ayatnya yang selanjutnya. Jadi tidak ada orang yang mau mati untuk kita ya. Tapi orang yang baik, kalau sudah berbuat baik, ada orang yang mau mati. Hanya karena kebaikan. Ayat 8. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih melawan Tuhan. Tuhan rela mati untuk kita. Untuk dosa kita. Karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Ayat yang ke-9 selanjutnya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya dan kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Ya, saudara. Jadi lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Saudara, Yesus darah-Nya yang disalib itu darah-Nya membenarkan kita. Dia mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita dibenarkan. Pada zamannya orang Yahudi dulu, dia untuk pembenaran dosa itu harus potong domba. Ya, sampai sekarang mereka untuk menyucikan dosa itu dengan potong domba. Tapi sesungguhnya itu hanya bayang-bayang saja. Itu hanya tipologi. Yang sesungguhnya adalah Kristus, anak domba Allah yang disembelih untuk pengampunan dosa kita. Amin, saudara. Lihatlah anak domba Allah. Itulah Kristus yang mati di atas kayu salib dan dia mengampuni. Darahnya mengampuni segala dosa kita. Walaupun dosamu merah seperti kamisi, kata firman Tuhan, aku menyucikan putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti bulu domba, seperti Patma, aku menyucikan seperti putih seperti bulu domba. Keliru, ya. Jadi mari kita bersyukur pada Tuhan. Dan darah Yesus juga dikatakan, oleh darahnya kamu disembuhkan. Amin, saudara. Bukan saja rohani sudah disembuhkan, tapi tubuh jasmani pun oleh darahnya kamu disembuhkan. Saudara, bukan saja dosa-dosa kita, tapi karakter kita pun diubah oleh Tuhan. Yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Amin. Jadi hidup kita karakternya mesti harus diperbarui. Minta sama Tuhan. Tuhan jadikan hati kita ini firman Allah tertanam dalam hidup kita. Dan firman itu yang mengubah, yang mendidik kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Sedikit lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sifat-sifat kita, karakter kita mestinya harus berlalu. Lewat salib Kristus, karakter sifat kita ini yang jelek-jelek diubah, yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Dan ini ada kepastian. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. 1 Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 kembali. Ayat 10 sebagai ayat terakhir. Sebab jika kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti ada keselamatan. Bukan moga-moga, saudara. Orang percaya kepada Tuhan ini yang seringkali ditafsirkan oleh orang dunia, orang Kristen itu terlalu sombong. Kok ada pasti diselamatkan? Seperti Tuhan saja memastikan. Ini ayatnya, saudara. Bahwa kita diselamatkan bukan moga-moga, tapi ada kepastian.
Saudara kalau sudah diperdamaikan dengan Dia, sudah mengenal salib Tuhan, sudah terima salib Kristus. Ya, kata firman Tuhan. Ya. Sebab jika ketika kita masih berseteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti ada keselamatan. Saudara, ada keyakinan kepastian keselamatan? Kalau ada keyakinan kepastian, saudara tidak akan mundur dari Tuhan. Tidak akan jauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, lo sudah pasti kok, sudah dijamin. Sudah dijamin ada tiket masuk surga. Kenapa, saudara? Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kamu memperoleh segenap dunia ini, tapi jiwamu binasa. Saudara, apa yang dicari oleh manusia ini? Padahal yang dicari manusia ini adalah keselamatan. Ya, Bu Budi ya. Bu Budi sudah sepuh, sudah tua. Nunggu apa lagi? Saya juga sudah tua ini. Tunggu keselamatan dari Tuhan datang. Amin. Semua yang tua-tua ini, tunggu apa lagi? Ya. Cari duit sudah enggak kayak waktu muda. Ya, cari Tuhan, cari keselamatan. Amin. Tekuni keselamatan itu. Jangan sampai lepas. Jangan sampai hilang. Jangan sampai keselamatan itu kabur. Tapi kita ada kepastian. Dan kita terus ikut Tuhan Yesus. Maka kalau sudah diampuni, sudah ada kehidupan, sudah harus bersuka cita, berbahagia. Ya, melayani Tuhan, seberapapun Tuhan kasih umur kita melayani dengan sukacita. Ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Damaian itu. Kita harus bangga, kita harus berbahagia, kita harus bersukacita ikut Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang bahagia ikut Tuhan Yesus? Ya. Jangan sedetik pun, jangan selangkah pun mundur. Tapi mari kita terus maju dalam Tuhan. Ya. Walaupun dunia menawarkan, mungkin yang lain-lain undur, tapi biarlah yang lain, saya tidak akan undur. Kita akan terus setia mengasihi kepada Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus memperjuangkan keselamatan kita. Jangan sampai kita tukarkan dengan yang lain. Kita tukarkan dengan pangkat, kita tukarkan dengan kekayaan, kita tukarkan dengan jodoh. Seringkali orang-orang menukarkan Kristus dengan ini, bagi anak-anak muda ditukarkan dengan jodoh. Ya. Tapi mari kita tetap pegang terus keselamatan yang sudah dipastikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan ditukar dengan apapun juga. Mari kita bangkit berdiri. Dengan kekayaan atau dengan pangkat, jangan, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nyanyian pertama. Karena salibnya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri. Semestinya saudara bersyukur kepada Tuhan. Bisa mengenal Tuhan, tidak semua orang. Mereka banyak yang akan binasa dalam kebodohannya. Tapi bagi saudara yang akan selamat, orang yang percaya, orang yang menghargai salib Kristus, itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menolong kita, yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita. Itulah salib Kristus.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Yang melayani perjamuan kudus, silahkan. Menyatakan Kaulah segalanya. Melayani perjamuan, berdiri di muka. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah Selayaknya kepada kita menaruh setia kepada Tuhan. Yesus. Kita mengasihi Dia, tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Karena salib-Mu Ibuku hidup, semakin sudah cinta karena salib-Mu menyembah salib Tuhan. ku menang. Engkau Menyembah Tuhan yang rela disalibkan, berkuasa, sanggup yang sudah menyembuhkan saudara, melakukan yang sudah menyelamatkan, yang memberi pengharapan, memberikan kepastian dalam hidup. karena salib-Mu, Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Nanti Bu Gembala berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita renungkan. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Sungguh-sungguh kami menghormati, kami menghargai, kami menjunjung tinggi salib Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami yang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus, tolonglah kami
semua segenap sidang jemaat Tuhan. Celikkan mata rohani kami, supaya kami tetap berjuang dan bergumul untuk tidak melepaskan salib Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tetapi salib itu tetap melekat dalam hidup kami. Keselamatan Tuhan sudah jamin. Pengharapan untuk masa depan kami Tuhan berikan. Bahkan salib itu mendatangkan keselamatan bagi kehidupan kami. Bilur-bilur Tuhan menjadi kesembuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami berbahagia menjadi anak-Mu. Kami bersuka cita menerima kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Meteraikan dalam lubuk hati kami yang paling dalam setiap firman yang sudah kami terima. Kami imani, kami pegang, kami percayai dalam hidup ini. Tidak akan kami lepaskan sedetik pun dalam hidup ini ya Tuhan. Tetapi firman-Mu itu melekat dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Salib Tuhan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kuduskan hidup kami, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang sanggup untuk memberkati setiap hidup ini. Membangkit gairahkan iman, harap dan kasih kami. Bahkan bilur-Mu menyembuhkan dalam setiap hidup jemaat Tuhan yang mengalami kesakitan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang akan melayani dalam perjamuan kudus. Urapi dengan kuat kuasa yang dari Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua. Segala puji hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Diberkati perjamuan kudus ini. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai, menjadi berkat bagi umat Tuhan. Dan bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, lewat tubuh dan darah Kristus ada roti yang hidup, yang membawa kehidupan dalam hidup ini. Bahkan darah Yesus yang sanggup menyucikan segala dosa kita. Darah Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Terima kasih Tuhan, kami meyakini setiap kami melewati perjamuan kudus ada harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah Tuhan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Hanya Kau Silakan duduk, Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang.
sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena salib-Mu Engkau mendapat hidup. Karena salib-Mu Engkau berkemenangan. Karena salib-Mu ada harapan. Haleluya. Ada mujizat Tuhan. Kuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Engkau ada kesanggupan tetap setia kepada Tuhan. Seperti Yesus setia saat Dia mengalami penderitaan, Dia setia sampai akhir. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku Pandang terus salib Tuhan. Kalau sudah terima perjamuan, silahkan bangkit berdiri. Haleluya. Sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus memandang salib Kristus, Yesus yang setia sampai akhir. Kita juga dituntut oleh Tuhan setia sampai akhir. Jangan main-main dalam mengikut Tuhan. Jangan main-main dalam melayani Tuhan. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Kita kerjakan bagian kita. Yesus sudah berkemenangan memberikan keselamatan kepada kita. Memberikan jaminan keselamatan. Satu kepastian dari Tuhan. Bahkan Tuhan berikan jaminan pengharapan, bukan mengecewakan. Tuhan berikan kita hidup yang kekal. Tuhan bukan untuk menghukum kita, tapi menyelamatkan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang bisa percaya kepada Dia. Ada orang-orang yang masih tertutup hatinya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan. Haleluya. Sampai pada akhirnya keselamatan itu menjadi bagian kita. Kalau kita ya bersama dengan Tuhan terus. Haleluya. Sekarang kita mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sudah, kalau ada salah minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada kekurangan satu dengan yang lain saling mengampuni. Tuhan menolong kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Dengarkan sekarang firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Haleluya. Bukankah hosti yang sudah kita terima dan kita tinggikan, kita sudah doakan, dipersatukan, dipersamakan,
disejajarkan atau ditipologikan ini adalah tubuh Kristus. Mari sekarang kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan. Siapa yang makan tubuh Kristus, dia dapat janji keselamatan. Dia dapat janji dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat lebih tinggi darah Kristus cawan yang sudah kita terima, dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan sekarang. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang sudah diberkati ini dipersekutukan dengan tubuhnya Kristus, darahnya Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setetes darah Kristus, dia sanggup menyucikan segala dosa kita. Haleluya. Seperti Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus sudah memberikan pengampunan. Bahkan oleh darahnya, kata firman Tuhan, kita diampuni. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, merah seperti patma, Tuhan akan mencucikan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Haleluya. Saya percaya darah Yesus juga menyembuhkan segala penyakitmu. Hari ini yang sakit, percayalah Tuhan sudah menyembuhkan lewat darahnya. Tuhan sudah memulihkannya. Tuhan memberikan harapan kepada saudara. Kita bukan orang-orang yang tanpa pengharapan, tapi orang-orang yang punya harapan yang baru. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih sehingga tidak ada yang harus putus asa. Semua ada harapan dalam Tuhan. Kami yakin yang miskin diperkaya, yang dosa dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berkata haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mempersembahkan kepada Tuhan dengan penuh cinta kepadanya. Kita memberikan kontribusi kepada Tuhan, ya, segala perbuatanmu tidak akan sia-sia. Ya. Ya, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita juga memberikan korban duluan. Kita akan pujikan pujian. Kudayung, kudayung. Kudayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam. Sejak undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Kudayung-dayung, kudayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar,
pernah oleh. Sebab ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di dudayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribu dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Mari bangkit berdiri. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di karena ku undang Yesus. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di karena ku undang Yesus. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang. Amin Tuhan, haleluya. Kami sekarang berdoa untuk persembahan umat-Mu, korban-korban perpuluhan yang sudah diberikan kepada Tuhan, dan sesuai dengan janji-Mu, Engkau membuka tingkap-tingkap langit kerajaan surga. Satu ditutup akan dibuka yang lain. Itu janji-Mu ya Tuhan. Dan kami yakini, biarlah anak-anak-Mu melakukan dengan tekun dan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami percaya juga korban-korban yang lain, korban tatangan, korban kolekte, Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan berkatkan kembali lipat kali ganda. Tenaga, waktu, apa saja yang dipersembahkan hari ini, terimalah menjadi berkenan kepada Tuhan. Tidak sebanding dengan korban Kristus yang luar biasa terhadap kami. Engkau sudah mengorbankan nyawanya untuk kami ya Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami dari kebinasaan kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu saat ini. Haleluya. Kami percaya kami akan terus berjalan mengikut Tuhan sampai nanti, sampai selamat tinggal di seberang, di mana Tuhan sudah berkata, rumahku banyak tempat di sana. Dan kami salah satunya orang-orang yang mendapat janji itu. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali pulang, Tuhan berserta. Tuhan lindungi, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan usahanya, berkati Tuhan pekerjaan tangannya, berkati Tuhan semua anak cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, tadahkan tangan di hadapan Tuhan, pulang dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya. Lihat kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini, sampai Maranatha, Tuhan datang yang 2 kali dan kami menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, mohon waktu sebentar untuk kita bisa ada pengumuman.